Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan artikel tentang penerapan model pembelajaran high school PAUD di Indonesia. Di sini saya Azza Nur Laila dari PIAUD 3A Dan saya Sufina dari PIAUD 3A. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Langsung saja pembahasan pertama, yaitu Abstrak. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan untuk anak sejak lahir hingga berusia 6 tahun. PAUD bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar siap memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Anak usia dini adalah anak yang berusia antara 0 sampai 6 tahun yang menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Penerapan model pembelajaran PAUD di Indonesia masih menggunakan pembelajaran yang klasikal dan monoton. Program High-Scope merupakan salah satu contoh implementasi model pembelajaran yang ada di PAUD. tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan model pembelajaran high-scope PAUD di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan menelaah dari berbagai sumber jurnal ilmiah. Penulis menggunakan kajian pustaka dimulai dari mengumpulkan berbagai sumber referensi, mengkaji teori sesuai dan menganalisis objek yang disajikan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan untuk anak sejak lahir hingga berusia 6 tahun. PAUD bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 6 tahun yang menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Anak usia dini mempunyai masa pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, dan seni yang khusus sesuai dengan tahapan yang mampu dilewati oleh anak tersebut. Masa usia sering disebut dengan istilah golden age atau masa keemasan, di mana pada masa ini anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Penerapan model High-Scope di Indonesia masih jarang digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini. Hanya di wilayah kota yang sudah menerapkan model High-Scope. Penerapan model pembelajaran PAUD di Indonesia masih menggunakan pembelajaran yang klasikal dan monoton. Program High-Scope merupakan salah satu contoh implementasi model pembelajaran yang ada di PAUD. Sebagaimana pendapat Hainila bahwa model High-Scope pembelajaran yang berpusat pada anak agar anak aktif dalam mengikuti kegiatan belajarnya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan menelaah berbagai sumber jurnal ilmiah. Penulis menggunakan kajian pustaka dimulai dari mengumpulkan berbagai sumber referensi, mengkaji teori yang sesuai, dan menganalisis objek yang disajikan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Menurut UNFA, model pembelajaran High-Scope yang didasarkan oleh teori pembelajaran Piaget yang mana berpusat pada anak, perkembangan anak-anak alamiah. Model ini menekankan bahwa anak-anak harus berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar, dengan guru bertindak sebagai fasilitator. Menurut J. Galen Saylor, William Muhammad M. Alexander
menyatakan bahwa pengertian kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, karena kurikulum menjadi upaya sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran baik di ruangan kelas, taman bermain, atau luar sekolah. Pada pembelajaran high school, kurikulum dirancang dengan melibatkan anak sebagai pembelajar dan perencana aktif. Guru membantu dari membimbing anak dalam menyiapkan kelas dan menyiapkan bahan untuk kegiatan, beraktivitas, mengulangi aktivitas, dan mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Kurikulum high school membantu anak-anak menjadi lebih bebas, mandiri, bertanggung jawab, dan pembelajar yang percaya diri. Implementasi pembelajaran high school dengan memiliki elemen penting, yaitu proses belajar aktif, penataan ruang kelas, jadwal harian, asesmen, kurikulum. Model pembelajaran high school selain sarana untuk fasilitas pembelajaran, merupakan hal-hal penting lainnya sebagai langkah terselenggaranya model pembelajaran high school, yaitu pertama, mendukung objektivitas pendidikan yang spesifik dan program lokal. Kedua, berdasarkan latar belakang budaya dan etnis anak. Yang ketiga, sesuai dengan usia, aman, dan mendukung kemampuan dan perkembangan setiap anak. Keempat, mudah dijangkau, atraktif, dan mendorong minat penemuan anak. Yang kelima, lingkungan sekolah didesain untuk menyediakan berbagai jenis pengalaman belajar dan menyemangati setiap anak untuk melakukan eksperimen dan eksplorasi. Dan keenam, lingkungan sekolah harus aman, tetap terjaga kondisi yang baik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, APE disimpan dalam tempat yang aman dan tetap dengan petunjuk yang jelas dalam kondisi yang baik. Untuk selanjutnya, kesimpulan. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu fondasi penting dalam menunjang perkembangan anak di masa depan. Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, anak usia dini berada pada masa keemasan atau golden age, di mana pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan lainnya berlangsung sangat pesat. Model high school learning adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada anak dengan menekankan pada peran aktif anak dalam proses belajar melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Maka tujuan utama dalam model ini adalah mengembangkan anak secara menyeluruh, yaitu aspek fisik, sosial, emosional, dan intelektual, dengan guru berperan sebagai fasilitator. Kurikulum high school juga dirancang dengan kemampuan melibatkan anak sebagai pembelajaran aktif, menumbuh kembangkan kebebasan, kemandirian, tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Lingkungan belajar dalam high school diatur sedemikian rupa agar aman dan menarik bagi eksplorasi anak. Demikian dari presentasi kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.